Welcome, keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom Higher Than Ever Church Family, kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastor. The truth shall set you free. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Dan hari ini ada satu topik yang luar biasa yang juga banyak dibicarakan hari-hari ini adalah tentang bahasa roh nih, saudara semuanya. Nah, dan hari ini di studio sudah ada bersama dengan kita Pastor Hengki Kusworo. Shalom Pastor. Shalom. Selamat datang Pastor. Nah, keluarga HT selamat datang di tempat ini. Terima kasih Pastor sudah hadir di studio. Dan hari ini kita akan membahas satu materi nih Pastor tentang bahasa roh nih. Yang gereja-gereja sekarang saya merasa sudah banyak yang meninggalkan dan kehilangan sesuatu kekayaan yang luar biasa sebenarnya yang Tuhan janjikan loh Pastor ya. Betul. Nah, apa sih bahasa roh itu sebenarnya Pastor? Pastor Hengki bisa tolong jelaskan pada bahasa roh semua. itu adalah salah satu karunia Roh Kudus. Oke, untuk Alkitab berkata nanti Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi begitu Roh Kudus datang kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Itu pernyataan firman berkali-kali diucapkan di Alkitab, di Gospel, di Injil. Nah, itu adalah salah satu bentuk karunia Roh Kudus. Termasuk juga bahasa doa, termasuk untuk orang, kepercayaan kami adalah sebuah orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tuh. Oke. Nah, kalau baptisan Roh Kudus itu sendiri apa tadi? Pastor kan sempat mengatakan baptisan Roh Kudus ya. Kenapa sih kita karismatik kayaknya menekankan tentang baptisan itu sesuatu hal yang penting sekali? Karena itu adalah dari kita orang karismatik bahwa itu adalah bentuk bahwa engkau spirit filled atau tanda bahwa engkau dipenuhi Roh Kudus. Dengan dasar adalah Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan ada 120 orang murid. Dan tiba-tiba pada hari terakhir ada 120 orang murid yang harusnya bukan 120 ya, ada 500 murid yang disuruh menantikan janji Bapa. Nah sekarang pertanyaannya begini, kenapa kok Tuhan Yesus berkata kepada 500 murid sebelum naik ke surga dan berkata menantikan janji Bapa, menantikan janji Bapa di loteng Yerusalem. Diperkirakan itu adalah ada 120 murid yang akhirnya yang obey, yang taat dengan perkataan Tuhan, yang menantikan janji Bapa di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Itu diperkirakan kemungkinan besar tafsiran berkata di rumahnya Markus. Nah, hari itu ada 120 murid menantikan janji Bapa selama hampir 40 hari atau 50 hari di situ. Betul ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka harus menantikan janji Bapa? Bahwa kamu tidak lama lagi akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan api. Jadi penuh dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dinantikan? Kita lihat di Kisah Rasul. Coba kita lihat bersama-sama di Kisah Rasul. Apa kata Alkitab tentang yang dinantikan di janji Bapa itu? Menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa kok sampai Tuhan Yesus berkata bahwa dikatakan sini bahwa pada suatu hari ayat 4, Kisah Rasul 1 ayat 4, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, 120 murid akhirnya taat obey dan mereka menantikan janji Bapa. Nah, apa itu? Yaitu kepenuhan Roh Kudus, dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu di kitab Lukas pasal terakhir. Iya. Ya kan? Nah sekarang kenapa kita harus dilengkapi dengan kuasa yang maha tinggi? Karena kita tidak mungkin bisa hidup di bumi ini tanpa Roh Kudus. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 menjelaskan dengan jelas bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksi. Bagaimana kita bisa jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi tanpa namanya kuasa Roh Kudus? Nah, kamu akan terima kuasa dunamos, Roh Kudus. Nah, kenapa ditunggu? Karena Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus akan mengurapi atau memenuhi engkau dan engkau akan diberikan sebuah kuasa. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus kenapa mereka disuruh menantikan janji Bapa. Karena tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa membawa Injil sampai ke ujung bumi.
Nah, Pastor, kalau dikatakan tadi adalah tanda dari kepenuhan dari Roh Kudus. Nah, apakah kalau orang tidak berbahasa roh berarti dia tidak penuh dengan Roh Kudus atau gimana ini, Pastor? Jadi gini, ini kan jadi perdebatan ya, perdebatan banyak gereja. Apakah orang kalau tidak berbahasa roh, apakah dia tidak penuh Roh Kudus? Saya tidak mau berjawab, saya tidak mau berkata begini. Saya tidak berkata bahwa kita yang paling benar. Iya. Oke kan? Saya berkata memang kita percaya. Gereja kita percaya bahwa salah satu tanda bahwa orang kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Bukti firman-Nya di mana, Pak? Bukti firman-Nya di Kisah Rasul 2 ayat 1. Nah, Alkitab berkata di situ dikatakan pada waktu mereka menantikan janji Bapa, ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah Roh Kudus dari langit, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berduduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah nyala api bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kami percaya banyak salah satu tanda. Nanti di Kisah Rasul pasal 10 juga pada saat Petrus mulai khotbah, kemudian karena Roh Kudus turun ke atas hidupnya rumahnya Kornelius, mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus turun ke atas bangsa-bangsa lain. Caranya tahu karunia Roh Kudus turun ke atas bangsa lain dari mana? Kecuali mereka berkata-kata dengan bahasa yang Alkitab berkata Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Mereka mendengar berkata-kata dengan bahasa lain. Nanti di pasal 19, di Kisah Rasul 19, pada saat Paulus juga khotbah di Efesus juga sama. Apakah kau sudah mendengarkan tentang Roh Kudus? Oh tidak, kami dibaptis dengan baptisan Yohanes. Kamu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis air. Tapi kamu harus juga menerima karunia Roh Kudus. Lalu mereka mendengar mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka mengetahui bahwa karunia Roh Kudus turun ke atas bangsa lain karena mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh itu. 3 ayat buktinya. Kisah Rasul 2, 10 dan 19. Jadi berarti bahasa roh itu tapi bisa bentuknya lain nih, Pastor. Bisa bahasa-bahasa lain kan. Karena di cerita itu kan waktu dia berbicara, orang-orang yang mendengarkan mereka merasa kok ini kok dari bahasaku, padahal ini orang Yahudi gitu loh. Berarti bisa banyak sekali. Banyak sekali, bisa juga tiba-tiba bisa orang bisa berbahasa dengan bahasa Mandarin atau bahasa apa. Bahasa yang mereka juga nggak tahu. Dulu ada kejadian di kota Semarang ini, ada satu tempat persekutuan yang sangat terkenal. Tiba-tiba hari itu di persekutuan doa hari Kamis jam 6 malam itu ada seorang tukang beca tiba-tiba berbahasa roh, yang bahasa yang dia nggak ngerti. Tapi di belakang itu ada seorang oma yang orang China asli dan yang ngerti bahasa Mandarin kuno. Shock dia, nggak mungkin dong tukang beca bisa berbahasa Mandarin, dan bahasa Mandarinnya adalah bahasa Mandarin kuno. Yang ngucap nggak tahu, tapi yang di belakang tahu artinya. Jadi bisa dalam bentuk segala macam. Makanya Alkitab berkata, engkau tidak tahu apa yang kau ucapkan. Memang betul. Gitu. Oke, Pastor. Nah, kembali ke yang tadi itu, Pastor. Pakai sebagai tanda berarti belum tentu dong. Sebagai tanda bahwa orang penuh dengan Roh Kudus kan gitu. Jadi kalau orang tidak berbahasa roh bagaimana kan, makanya saya berkata bukan dosa. Kalau tidak dosa pasti tidak dosa. Pasti tidak dosa. Tapi saya tidak mau ngeklaim bahwa kalau orang penuh Roh Kudus harus berbahasa roh. Pertanyaan lebih jelas ke sana. Tapi kepercayaan kami berkata kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus pasti dia berbahasa roh. Gitu kan. Tapi saya tidak mau berkata bahwa kalau kamu tidak berbahasa roh berarti kamu tidak kepenuhan Roh Kudus. Gak bisa ngomong gitu. Saya melihat juga ada beberapa hamba Tuhan yang tetap dipakai Tuhan tapi dia tidak berbahasa roh. Cuma saya percaya salah satu karunia Roh Kudus untuk membuktikan bahwa dia sudah kepenuhan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, gitu aja. Oke. Tapi kita tidak bisa menghakimi orang-orang karena roh bisa bergerak dengan cara yang begitu banyak masing-masing. Pastor, apakah berbahasa roh menurut Pastor ini penting? Karena sekarang kan gereja-gereja yang saya lihat ini sudah jarang menggunakan nih. Karena kan juga di Alkitab Paulus juga pernah berkata bahwa kalau kita berbahasa roh, apalagi di gereja, nanti kalau ada orang masuk ke gereja, orang yang baru bertobat, mereka masuk dan melihat kamu dikirain kamu orang gila, gitu. Sehingga mungkin gereja-gereja mulai berpaling bahwa ya janganlah bahasa roh, apalagi sekarang media kan, pakai media kan di streaming kemana-mana, orang lihat dan sebagainya.
Penting nggak sekarang buat gereja zaman sekarang? Kalau buat Pastor? saya penting sekali. Bahasa roh itu Alkitab berkata di 1 Korintus 14 ayat yang kedua berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Ayat 2 berkata, tapi kepada Allah, kepada Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, dalam hidup kita ini seringkali banyak doa yang kita ini kesabotase sama setan. Karena setan mengerti bahasanya, bahasa kita di bumi. Iya. Tapi kalau bahasa roh, Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Dan roh itu akan membantu kita dalam doa kita. Iya. Memberikan namanya ucapkan hal-hal yang rahasia langsung kepada Bapa. Nah, di situ saya berkata begini, apakah penting? Penting. Kenapa penting? Ada doa-doa yang kita kadang tidak bisa kita keluarkan dari kata-kata yang bahasa manusia. Namanya groaning in the spirit, mengerang di dalam roh. Itu orang-orang yang bisa mengucapkan, kadang bingung, mengucapkannya apa kok? Hanya erangan, tangisan, tapi nggak tahunya dia sedang bersyafaat. Karena kata-kata kita sudah tidak bisa convey atau tidak bisa lagi menjelaskan bahasa doa kita. Dan akhirnya yang keluar adalah erangan itu dalam bentuk groaning in the spirit. Seperti Tuhan Yesus itu groaning in the spirit pada saat melihat Lazarus. Itu tidak keluar kata-kata, hanya sebuah maskul hatinya. Kita memakai bahasa maskul lah hatinya. Itu erangan di dalam roh. Antara dia marah melihat ketidakpercayaan orang-orang itu, kalau dia memang buktinya Tuhan, dia akan bangkitkan dong sahabatnya. Antara marah melihat orang-orang tidak percaya ketuhanan Yesus, tapi juga melihat bahwa dia seperti awake rohnya untuk membangunkan bahwa Lazarus pasti bangkit. Jadi dia adalah bahasa doa langsung kepada Bapa. Kita ngomong, itu tidak satu orang pun mengerti bahasanya, oleh roh. Dia mengucapkan hal yang rahasia. Daniel aja ditahan doanya selama 21 hari. Karena dia tidak berbahasa roh. Makanya saya tidak bisa berkata apakah orang yang tidak berbahasa roh tidak masuk surga. Daniel tidak bahasa roh. Ya kan? Artinya kita nggak bisa menghakimi orang begitu. Jadi tapi ini adalah bahasa sebuah kelengkapan yang Tuhan beri di kitab perjanjian baru. Dulu zaman dulu tidak semua orang diurapi, hanya raja, imam, dan nabi. Raja, imam, dan nabi. Hari ini semua orang percaya bisa diurapi. Dan sekarang dikasih kelengkapan memakai bahasa yang hanya Tuhan yang tahu. Kenapa engkau nggak mau? Saya hanya melihat sebuah fungsionalnya aja lah. Ya kan? Misalnya hari ini saya, Pak Pastor Michael, kamu tak kasih mobil baru sebagai kelengkapanmu untuk kamu melayani Tuhan. Masa kamu gak mau? Ayo. Ya pasti mau lah. Iya. Iya kan? Sama dong, bahasa roh seperti kendaraannya yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk mencapai sebuah destiny ilahi. Gak masalah buat saya. Kenapa tidak mau? Itu aja. Saya lebih lihat ke fungsionalnya di sana. Iya Pastor. Nah cuma maksudnya gini, kenapa sih sebenarnya Paulus bisa ngeluarin ayat gitu loh Pastor? Maksudnya ayat yang mana? Ya dia maksudnya di dalam ibadah persekutuan gitu, kenapa kamu sih gak boleh bahasa roh gitu loh? Di dalam 1 Korintus 14 itu terjadi perdebatan begitu ramai sekali. Dan kita akhirnya mengucapkan di ayat pasal 14, dia berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh, ayat yang kelima. Tetapi aku lebih suka daripada supaya kamu nih bernubuat. Artinya mereka tuh ribut. Tentang bahasa roh tuh mereka ribut semua. Ya Paulus akhirnya sudahlah. Daripada kamu ribut, aku suka kamu bernubuat apa supaya semua orang itu tahu. Tapi bukan berarti Paulus itu tidak berbahasa roh. Bukan Paulus tidak mau berbahasa roh. Atau bukan Paulus tidak mau berbahasa roh. Bukti ayatnya di mana Pak? Bukti ayatnya nih, lihat nih. 1 Korintus 14 ayat yang bentar. Aku nih berbahasa roh. Nih ayat yang ke-18. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Di perikop yang sama dia berkata, lebih suka aku bernubuat daripada berkata-kata dengan bahasa. Orang bisa dibangun dengan kata. Memang orang kan, kalau aku berbahasa dengan Pastor Michael, apa mudeng bahasa saya? Kan gak mudeng. Tapi karena ini jadi keributan, oke lah, diatur lah. Kamu yang mau bernubuat, yang mau bahasa roh. Tapi dia berkata, bukan berarti dia gak percaya bahasa roh. Artinya aku mengucap syukur bahwa aku ini berbahasa roh lebih dari kalian semua. Gak dibuang sama Paulus. Tapi gereja hari ini melihat sesuatu seperti, apa gunanya sih? Loh, gak mungkin dong Tuhan kasih bahasa rahasia dan tidak berguna tuh mana ada.
Roma 8:26 berkata, kamu tidak tahu bagaimana kamu harusnya berdoa. Iya. Tapi Roh Kudus akan membantu kamu dalam segala kelemahan-kelemahanmu untuk mengucapkan bahasa doamu. Roma 8:26. Iya, iya. Sekarang kamu dikasih bahasa doa yang Alkitab berkata di 1 Korintus 14 juga ayat yang berarti berkata 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh 14, maka rohku yang berdoa tetapi akal budiku gak berdoa. Jadi ini roh sama roh berdoa. Kenapa gak mau? Ini statement hamba Tuhan. Ada statement hamba Tuhan yang ngucap gini. Saudara mau percaya gak percaya terserah. Ini kepercayaan saya. Jadi saya berkata gini. Dia berkata, kalau kamu berbahasa roh, minimal kamu alam roh itu masuk dulu. Kenapa gak mau? Coba saya berkata, orang yang sering berbahasa roh pasti hidupnya akan ngalami incas dalam roh itu luar biasa. Orang yang berbahasa roh aja malas berbahasa roh. Ya enggak pastor, ayo jujurnya. Kan banyak yang sudah bisa berbahasa roh tidak ngerti fungsinya bahasa roh, sudah malas berbahasa roh. Padahal Paulus berkata, aku mengucap syukur aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Itu sebetulnya adalah bahasa doa untuk membangun. Karena kalau kau berdoa dalam bahasa roh, kau membangun manusia roh. Bagus dong. Istilahnya begitu. Berarti bahasa itu membuat apa nih Pastor? Maksudnya membangun manusia roh rohmu jadi manusia lebih perkasa, lebih kuat. Lebih perkasa, lebih luar biasa. Kenapa disuruh menantikan janji Bapa? Supaya kau membuat kau jadi perkasa. Kau jadi saksi. Banyak orang Kristen tidak bisa jadi saksi. Kenapa? Karena hidupnya kalah. Tanpa Roh Kudus istilahnya begitu. Nah, bahasa roh itu bukan satu-satunya alat, tapi salah satunya pemberian Tuhan yang diberikan dalam hidup kita untuk membangun manusia rohmu, supaya rohmu itu perkasa, supaya engkau jadi saksi, gitu loh. Oke, Pastor. Oke. Nah, berarti kalau begitu, apakah kalau kita berdoa karena roh kita yang berdoa, apakah itu doanya pasti dijawab, Pak Hengki? Kalau saya percaya pasti dijawab. Karena Alkitab berkata roh itu berdoa dengan sesuatu yang rahasia dan rohku yang berdoa bukan akal budiku yang berdoa. Karena oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya kan? Iya. Jadi artinya kan hanya Bapa yang tahu. Dan mungkin tidak sesuai akal budi kita, mungkin pikirnya pengen minta mobil, minta ini, tapi roh mungkin berdoanya minta hal yang lain. Oh, iya. Jagai orang ini supaya tetap cinta. Iya, betul. Tidak seperti akal budi. Iya. Mintanya mobil tapi dapatnya adalah keselamatan, jaga rumahnya, segala macam. Karena roh berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Roma 8:26. Tuhan lebih tahu kebutuhanmu dibandingkan kebutuhan yang lebih utama dibandingkan dirimu sendiri. Makanya berbahasa roh tuh, kalau saya paling suka tuh ya kalau lihat bahasa doa bahasa roh ya. Saya paling suka tuh lihat orang Afrika. Mantap kalau berdoa dalam bahasa roh. Keras, berani dan sangat berani mereka. Makanya saya lihat sekarang gereja saya tanya gereja-gereja besar di dunia di mana? Afrika. Terutama di Nigeria. 100.000, 150.000, 300.000. Ada yang sampai jemaatnya pastor 1 juta. Ayo, gimana cara mikir? Gerejanya sepi biasa, tapi sekali berdoa pendetanya udah tua gitu namanya. Pastor Adibui pakai dasi kupu gitu. Let's pray. Cuma ini pastor. Let's pray. Wah, langsung kayak tahun. Wah, keras sekali. Saya bilang, apakah itu gak berguna? Siapa bilang? Jemaatnya 1 juta loh. Iya. Apakah ada yang jemaatnya di 1 juta? Nggak ada. Dia doanya hebat. Pastor, saya dengar. Iya. Terutama mereka berbahasa roh dalam setiap pertemuan ibadah, dalam pertemuan doa mereka berbahasa roh. Dan dia membuktikan memang gerejanya luar biasa. Sampai saya dengar tuh gerejanya 12 kilo. Apa itu? Segede besarnya. Waduh, gede jalannya banget. pakai motor. Ayo bayangin. Kok nggak percaya buka aja itu di YouTube atau buka di Google tuh. Secara Adibui. Itu kalau saya lihat dia sekali berdoa, let's pray, langsung itu kayak jemaat sudah nyamper berbahasa roh. Dan itu berbahasa roh loh pastor. Iya pastor. Oke, berarti dia akan dijawab. Tapi seperti yang roh itu berdoa ya pastor. Dan pasti akan dijawab karena yang berdoa sudah rohmu kepada Pak Tuhan. Iya. Cuma kan akal budi gak ngerti. Iya. Bukan yang kita mau tapi yang didoakan yang itu Tuhan kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendak Tuhan sehingga akan jadi dalam kehidupan kita. Nah, apakah bahasa roh itu membuat berarti
otomatis orangnya jadi baik, Pastor? Kan tadi dibangun ya rohnya ya. Apakah dia tiba-tiba jadi orang yang baik, berubah secara Harusnya orang itu kalau sifat? sering berbahasa roh, dia tuh saya tadi berkata begini. Orang berbahasa roh tuh dia aware, sadar bahwa Tuhan itu bersama dengan dia. Ya kan? Contoh nih, tidak mungkin lah orang berbahasa roh sambil bahasa roh nih berzina, Iya. kan nggak mungkin. Nah, artinya ini, apakah total Pak, Pastor, kalau orang berbahasa roh pasti orangnya tuh hidupnya akan baik, akan luar biasa? Ya, saudara bisa ngomong begini, lah itu buktinya apa? Orang bahasa roh juga hidupnya nggak karu-karuan, Iya. ya kan? Saya bisa digitukan kan? Iya, banyak. Banyak juga yang begitu kan? Iya. Nah, artinya apa? Apakah salah bahasa rohnya? Tidak. Bahasa roh itu adalah alat Tuhan untuk melengkapi kita, untuk membangun manusia rohmu. Terus orang akhirnya pukul rata. Kalau memang dia orang berbahasa roh aja hidupnya nggak benar, ngapain aku berbahasa roh? Nggak boleh gitu. Contoh misalnya begini, saya mau makan nasi goreng paling enak di kota ini, terkenal lah, malahan. Tiba-tiba kamu sedang makan ada batunya. Apakah kamu berkata, oh semulai hari ini aku tidak akan pernah makan nasi goreng, tak buang nasi gorengnya? Ya tidak dong. Set efeknya adalah di batu. Orang itu berbahasa roh, jangan dibuang bahasa rohnya. Memang dia hidupnya yang tidak benar. Tapi kalau orang itu yang suka berbahasa roh, menurut saya nih, suka berbahasa roh, suka berdoa. Orang yang berdoa itu akan membuat dia menjadi sadar akan Tuhan, membuat dia menjauhi kejahatan. Itu yang saya tahu. Iya. Ini bukan bahasa roh yang pamer ya, cuma di depan orang baru bahasa roh, di belakang males, cuma buat Menurut saya aksi juga aja. orang yang hidupnya nggak benar juga nggak pernah bahasa roh walaupun dia sudah berbahasa roh. Tapi orang yang spirit filled pasti berbahasa roh, pasti juga dia hidup kehidupan doanya, Iya. bahasa rohnya juga akan sering. Seperti Iya. Paulus ngomong. Karena saya lihat di internet sekarang juga di media itu banyak banget yang Membahas. ada menghina juga ya tentang bahasa roh, Pastor. Karena ya melihat orang-orang yang berbahasa roh dan Karena mereka jadi juga- sandungan. Iya. Sekarang contoh nih. Apakah kalau orang sudah dibaptis air pasti hidupnya benar? Belum Belum tentu juga kan? Iya. Tapi apakah kita buang baptisan airnya? Berani kita buang baptisan air? Gak berani. Karena itu kan tanda pertobatan. Kamu dikuburkan manusia lamamu menjadi manusia yang baru. Jangan dibuang baptisan airnya. Misalnya begitu. Iya. Pastor, bagaimana saya bisa menerima bahasa roh, Pastor? Pasti dengan sebuah kerinduan. Ya, kita rindu Tuhan. Firman berkata bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Iya. Murid disuruh nunggu 120 murid. Nah, dengan kerinduan kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus dan api. Yang saya percaya bahwa nanti kamu akan terima tanda, salah satunya adalah berbahasa roh. Iya. Kerinduan yang besar minta. Alkitab berkata apa? Lukas pasal 10 berkata apa? Bapak yang mana yang bisa memberikan pemberian yang jahat kepada anaknya? Kalau anaknya minta roti akan diberi roti. Minta ikan akan diberi ikan. Tidak mungkin minta ikan dikasih ular. Jadi kalau bapamu yang di surga tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi bapamu yang di surga, barang siapa yang minta Roh Kudus, kata itu. Jadi kalau kamu minta pasti dikasih, pasti. Tidak mungkin dikasih roh jahat. Firman yang ngomong. Dulu ada yang takut kalau saya minta bahasa roh, nanti kalau yang masuk roh jahat gimana? Loh, kamu mintanya apa? Iya. Pernah dengar kan? Iya, ada ketakutan-ketakutan gitu. Ya kan nanti kalau katanya. masuk roh jahat, baca Ya. dong Lukas pasal 10. Bapak aja tahu bagaimana memberi pemberian yang baik kepadanya. Barang siapa minta Roh Kudus dia akan diberi. Itu konteksnya meminta Roh Kudus loh. Iya. Tidak mungkin dikasih roh jahat. Jadi ya tidak mungkin kamu dikasih roh jahat. Alkitab beri Tuhan melanggar firman-Nya. Tuh. Lah, saya pribadi kan waktu terima bahasa roh itu juga di gereja. Waktu itu di gereja yang lama, kita di gereja yang lama itu ada satu ibadah di mana memang diundang untuk didoakan bahasa roh. Baru itu saya terima. Setelah sekian lama sebenarnya saya minta tapi kok enggak dapat Pastor. Gitu loh. Di gereja saya yang lama juga saya minta tapi nggak pernah tahu orang teman-teman ngalami tapi saya sendiri nggak ngalami gitu. Maksudnya worship leader ngalami dan semuanya kita si anak-anak muda itu nggak ngalami sama sekali. Sehingga sampai tiba saya pindah ke Semarang dan kemudian bergabung dulu di gereja Pak Petrus Agung dan kemudian suatu hari ada ibadah dan kita didoakan semua dan
bisa keluar sejak hari itu bahasa roh sampai hari ini gitu loh. Nah cuma apakah memang harus nunggu seperti itu tuh Pastor? Nunggu didoakan? Sebetulnya enggak. Itu sebenarnya bukan sampai nunggu berlama-lama. Dulu saya juga sama. Pertama kali saya terima baptisan Roh Kudus itu 27 Mei tahun 92. Saya hafal. Masih apa? Saya sudah lupa. Kenapa? Karena 27 Mei 92 itu peristiwa baptisan Roh Kudus dalam hidup saya itu menjadi turning point. Saya mengalami kelahiran baru dengan Tuhan. Makanya kalau saya dibilang bahasa roh nggak penting loh, saya ngalami kok. Hidup saya berubah. Hidup saya yang dulunya hidup dalam dosa, tiba-tiba bisa turning point, berubah total kok. 27 Mei 92. Itu peristiwa baptisan Roh Kudus. Sebelumnya saya SMP sudah dibaptis air. Saya baptis air tuh seperti Yohanes Pembaptis. Di kali Tugu saya. Masuk sungai saya. Kayak Yohanes Pembaptis saya dulu. Tapi perubahan hidup saya di mana? 27 Mei 92. Saat karunia Roh Kudus turun. Itu seperti kayak empower. Nah, bahasa saya lebih suka itu. Jadi kamu seperti diberikan sebuah empowerment dari Tuhan, kekuatan untuk menangkal dosa, untuk berkata tidak kepada dosa. Ternyata Pastor, orang itu untuk bisa berkata tidak terhadap dosa, itu butuh namanya kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita mau berkata bahwa aku tidak butuh namanya baptisan Roh Kudus, ya kita kayak hidup di dunia tanpa sebuah empowerment, kekuatan atau kekuasaan yang Tuhan berikan. Kamu akan terima kuasa, kamu akan terima dunamos untuk jadi apa? Saksi. Saksi itu apa? Hidupmu ini loh, bukan untuk khotbah, bukan. Jadi saksi hidupmu ini loh. Yang dulu berzina berubah, yang dulu suka terikat dengan namanya hal yang kotor, najis bisa berubah. Jadi saksi. Oke. Pastor, ada pertanyaan nih. Tadi kan kalau dikatakan bahasa roh itu kan membangun diri sendiri, tapi ada dikatakan nubuat itu untuk membangun jemaat. Nah, gini. Nah, Paulus di 1 Korintus 14 ayat 39 tuh dia berkata begini, kamu tuh harus mengusahakan karunia untuk mendapatkan karunia bernubuat. 39. Ya, 1 Korintus 14 ayat 39 dikatakan kamu harus mengusahakan untuk mendapat karunia bernubuat. Nah, usaha apa sih yang bisa dilakukan, Pastor? Salah satunya untuk mendapatkan karunia nubuat itu. Ya, apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau saya belajar adalah gini, dari nubuatan itu berarti bukan bukan khotbah loh. Ya. Ini bicara tentang prophesy. Bicara tentang namanya kenabian. Ini lebih sulit lagi nih sebetulnya. Ya kan? Iya. Nah, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia nubuat. Jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus ngomong itu dia 39. Iya. Ya kan? Nah, artinya diusahakan apa? Diingini. Karena inginlah karunia roh, pursue love, but desire give. Kejar kasih, tapi ingini karunia. Nah, artinya apa? Tidak ada sesuatu itu diberikan dengan cuma-cuma tanpa engkau tidak mempunyai sikap hati mengingini. Gak ada. Tuhan tidak pernah buang mutiara kepada babi. Artinya apa? Kalau engkau tidak menganggap bahasa roh, karunia Roh Kudus sebagai mutiara, pemberian Tuhan yang sangat berharga, Tuhan gak akan kasih. Jadi pursue give. Contoh nih, saya karena saya punya panggilan sebagai penginjil. Sejak saya di Swedia saya sudah lihat nih panggilan saya sebagai penginjil. Saya butuh satu karunia, Pastor. Apa? Healing. Penginjil harus diikuti dengan sign and wonder. Itu saya ingini. Saya nggak bisa sambil lalu, ya pokoknya kalau karunia turun ya turun, kalau enggak ya enggak. Saya baca bukunya F.W. Bosworth. Saya baca bukunya Ove Ekman, saya bacanya Maurice Cerullo, Reinhard Bonnke, Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman. Ya baca bukunya mereka semua. Saya ingin karunia mereka. Saya lihat Tuhan kok bisa bergerak gini ya, William Branham, Jeko dan segala macam. Saya ingin nih. Bahkan sampai saya pergi ke bangsa lain hanya untuk menginginkan karunia itu sebuah desire. Dan hari ini kalau anugerah Tuhan memberi saya karunia satu healing, ya karena saya menginginkan hal itu. Itu cara mengusahakan tuh maksudnya seperti itu. Iya. Termasuk nubuat, termasuk semua karunia, termasuk hikmat kan ada di karunia hikmat. Itu juga harus diingini. Kalau kita tidak menginginkan sama sekali, kita tidak akan pernah dapat apa yang tidak pernah kamu inginkan. Kamu tidak pernah mendapat apa yang kau nggak inginkan. Karena Tuhan tidak pernah buang mutiara kepada babi. Orang yang tidak kamu tidak mungkin seperti Esau untuk mendapatkan hak kesulungan.
Iya. Dia despise banget di mata Tuhan. Kamu membuang banget tuh namanya kesulunganmu, walaupun secara hak lahir dia harusnya dapat. Ya kan, hak lahir kan, anak pertama kok. Iya. Tapi karena dia menghina, dia merendahkan, buat apa? Gak butuh aku. Di situ tuh, wah ini mentalnya kok mental orang yang despise ya. Akhirnya jatuhnya kemana? Ke Yakub. Tuhan menghargai Yakub yang tidak mendapatkan birthright-nya, hak lahirnya, dia malah mendapat. Gitu, Pastor. Nah, kalau tadi kita ngomong soal berbahasa roh ya, Pastor Engki ya. Kan memang tadi untuk membangun diri sendiri. Makanya Paulus juga berkata kan supaya kamu berbahasa roh berarti memang tidak harus di gereja atau gimana nih? Maksudnya kalau di gereja jadi konteksnya seperti apa tuh, Pastor? Maksudnya di gereja kan, gimana? Waktu kita berbahasa roh kan bilang janganlah untuk membangun dirimu sendiri kan. Gitu. Kalau sedang bernubuat untuk membangun jemaat, artinya orang-orang lain. Makanya Paulus berkata ya sudah, berarti orang-orang sekarang ini di gereja yang enggak usah bahasa roh dong, di rumah aja gitu enggak, maksudnya. Itu pengertian orang-orang yang anti bahasa roh. Jadi bahasa roh di rumah aja gitu, di bukan? Rumah aja. Kamu enggak usah berbahasa roh, ngapain orang juga enggak tahu artinya. Enggak, itu kan makanya kan di 1 Korintus 14 kan Paulus menata tata ibadah untuk berbahasa roh dan bernubuat. Artinya Paulus berkata apa? Jangan engkau melarang orang yang berbahasa roh di ayat 39. Iya. Usahakan dirimu mendapatkan karunia nubuat. Tapi jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau buat orang itu kata-katamu bahasa roh tidak ada artinya ya sudah nggak apa-apa. Tapi buat orang ini adalah membangun dirinya sendiri. Dan Paulus menganjurkan di sini di 1 Korintus pasal 14 untuk tidak melarang orang berbahasa roh. Karena apa, hari itu jadi peributan ribut. Ini jemaatnya ribut antara bahasa roh dengan bernubuat. Lebih penting yang mana? Gak bisa begitu, Pastor. Kalau saya mau dua-duanya. Iya. Saya mau nubuatannya, saya juga mau bahasa rohnya. Kenapa itu penting buat kita? Istilah gitu loh. Jadi jangan, buat apa, gak usah. Orang juga sudah dibaptis air, udah dicelupin 5 kali juga hidupnya masih gak benar. Apakah baptisan air gak penting berarti saudara melawan Tuhan Yesus? Hendaklah bertobat, hendaklah dirimu dibaptis. Ayo bagaimana? Ya, jadi kita tuh harus belajar orang yang menjadi orang yang bisa ngerti gitu maksudnya. Jangan dibuang gitu. Makanya saya kan tidak bilang tadi berkata kalau orang sudah berbahasa roh pasti orangnya baik. Nanti saudara akan serang saya. Ya kan? Oke, Pastor, kita lanjut soal tadi karena ini kan termasuk karunia ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari jemaat nih. Bagaimana saya tuh bisa menerima karunia? Karunia kan pemberian ya. Tapi harus itu sesuatu yang diusahakan ya, Pastor ya. Inginilah karunia roh. Pursue love. Beda dengan apa? Anugerah ya. Kalau anugerah anugerah keselamatan itu adalah unmerited. Ya. Engkau nggak layak dikasih cuma-cuma karena engkau nggak bisa mengusahakan, tidak bisa di effort. Harus dikasih, itu pemberian, give. Itu give, itu anugerah. Tapi kalau karunia harus diingini, harus diusahakan, harus dikejar. Karena ada orang punya pengertian bahwa ini kan karunia, ini kan pemberian. Ya sudah kalau gitu, kalau Tuhan tidak kasih ya tidak apa-apa, dikasih ya syukur gitu. Oh enggak, kalau Tuhan enggak begitu. Kalau orangnya sikapnya gitu enggak bakal dapet. Kalau saya dulu sikap saya cuek-cuekan aja, aku enggak butuh karunia pertobatan yang dimiliki oleh salah seorang hamba Tuhan. Dulu salah satu saya lihat sebagai mentor saya. Walaupun saya enggak pernah ketemu sama dia. Waktu di Swedia itu saya lihat videonya Brownsville Revival. Namanya Steve Hill. Sekali kalau dia naik mimbar di depan ribuan orang, dia nubuat. Sampai pola saya seperti kayak dia. Gara-gara saya tonton beribu-ribu kali nonton ibadahnya bagaimana dia altar call orang. Dia tidak pernah membiarkan sebuah ibadah itu tanpa mencekam dalam hadirat Tuhan. Hari ini orang mempertanyakan, ngapain ibadah mencekam? Oh, kamu nggak tahu karunia Roh Kudus. Dia tuh bisa membuat orang di tengah ibadah, di tengah khotbah nangis berlutut dalam hadirat Tuhan. Gitu kalau nggak karunia Roh Kudus nggak mungkin dong. Dia punya itu. Dari mana dia bisa dapatkan? Hamba Tuhan ini bernama Steve Hill, dia ikut namanya Daniel Kolenda. Daniel Kolenda. Carlos Anacondia. Penginjil besar dari Argentina. Dia ikut beliau penginjilan. Di KKR lapangan besar-besar di seluruh Argentina. Di stadion-stadion besar. Dan dia ikut. Dan dia lihat. Karena itu akhirnya diinginkan sama dia. Dikejar sama dia. Terjadilah Brownsville Revival tahun 90. Berapa itu? Saya dengan teman saya di Swedia 97. Mulai start dari tahun 95. Itu seluruh satu kota Brownsville Revival. Di kota Brownsville itu.
Satu kota penjara tutup, segala macam kriminal tutup gara-gara apa? Pertobatan. Dan itu diingini sama dia loh. Iya. Bukan asal datang aja loh, enggak. Bahkan revival itu tidak mungkin terjadi kalau tanpa ada namanya menginginkan, kalau engkau berdoa, mencari, merendahkan hati sampai bertahun-tahun untuk mendapatkan sebuah revival terjadi di Brownsville. Iya. Itu hasil doa orang yang bertahun-tahun. Wells, hasil dari seorang bernama Evan Roberts yang bertahun-tahun dia berdoa dikatakan orang gila. Dari sejak muda sampai usia 14 atau 15 atau 16 baru revival hits hajar di nama di Wells. 2000 kalau nggak salah penduduknya di Wells. Semua selamat. 200.000 orang dari luar Wells datang ke situ untuk melihat bagaimana revival. Itu semua modalnya dari mana? Kerinduan, Pastor. Tidak mungkin karunia orang kok nggak menginginkan, nggak mungkin. Karena Tuhan adalah pribadi yang bisa menghargai, menghormati orang yang bisa melihat ini sebagai sesuatu yang precious. Tuh. Nah, kalau orang sudah menerima karunia, apakah karunia itu membuat kita bisa masuk surga nih? Atau jaminan juga? Enggak. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Bukan karena dia punya karunia kita berkata, oh ini pasti karena dia dapat dari Tuhan. Sekarang kalau dia dapat karunia dari Tuhan, jaminan dia masuk surga. Bagaimana Matius 7:21? Di hari terakhir ada orang yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku. Kenapa di ayat itu berkata, hai kamu, aku enyah dari hadapanku, hai kamu, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Gak masuk surga itu. Iya. Padahal mereka semua berkarunia dan mereka mengusir setan, bernubuat, mengadakan mujizat di dalam namamu Tuhan. Tapi Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu. Karunia bukan jaminan masuk surga, Pastor. Malah hari ini saya lihat banyak orang yang berkarunia memakai karunia untuk cari duit. Nah. Tidak untuk memuliakan nama Tuhan. Nah itu kesalahan yang fatal. Saya mohon maaf nih, di gereja-gereja karismatik, karunia akhirnya pakai bahasa he's merchandising the anointing. Dia memperjualbelikan karunia untuk mencari uang. Terus kemudian orang berkata, kita nggak perlu karunia kalau dia itu pendeta. Masa begitu? Akhirnya juga dipakai itu nubuatannya untuk cari duit. Ya kita kan jangan dibuang nubuatannya dong. Nubuatannya nggak ada yang salah. Vessel-nya yang salah. Bejana ini loh. Alat Tuhannya ini yang masih cinta uang gitu. Dan katanya seringkali Tuhan tidak ambil karunia itu kan, Pastor. Sekalipun Roma. itu seringkali disalahgunakan. Ya. Aku memberikan karuniaku irrevocable, atau aku memberikan kasih karuniaku dan aku tidak menarik kembali. Iya. Ya, betul. Itu gawatnya itu. Bahaya sekali. Saul sampai hari matinya masih bernubuat seperti nabi. Iya, betul. Padahal dia sudah dirasuk setan. Daud harus bermain kecapi dan akhirnya Saul tetap setelah Daud main kecapi, setannya pergi, dia jalan ketemu nabi, dipenuhi seperti nabi, dia bernubuat sambil telanjang. Karunia nggak diambil. Gimana itu? Bahaya gak? Lebih takut. Bahaya. Makanya ada orang bilang, kalau kamu nggak ngerti handle anointing, bisa membunuhmu, bisa menghancurkan. Iya. Karena itu kayak apa ya? Itu kayak amplifier. Ya, Itu amplifier membesarkan surga. lagi gitu ya, Pak. Membesarkan kekuatanmu. Simpson akhir hidupnya tragis sekali. Iya. Dia kehilangan orang yang paling kuat di Alkitab, itu Simpson. Pengurapan terbesar itu Simpson. Tapi berakhir dia jadi lawak, kehilangan matanya, kehilangan destiny-nya, kehilangan panggilannya. Jadi karunia tidak menjamin kau selamat masuk surga. Tapi karena itu melengkap sebagai pelengkap untuk for the kingdom, kerajaan surga. Berarti apa yang paling utama yang kita mesti kejar kalau gitu, Kasih. Pastor? Kejar, kasih, ingini karunia. 1 Korintus 13. Ya kan? Kejar, kasih, ingini karunia. Kasih itu siapa? Pribadi Tuhan sendiri. Nah, berarti kalau gitu kita nggak usah karunia kita kasih aja, ya nggak bisa. Bagaimana dunia bisa melihat bahwa engkau dipakai Tuhan? Iya. Saya dalam KKR kesembuhan nilai banyak sekali orang tidak kenal Tuhan Yesus gara-gara lihat kesembuhan dia terima Yesus. Beda. Iya. Setan keluar. Saya pernah cerita doakan satu sekolah kerasukan setan.
Dunia lihat, ini orang kok bisa dipakai ya. Dukun aja nggak bisa mengeluarkan setan, ini orang bisa satu sekolah dilepasin hanya dengan satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka akhirnya kenal Tuhan. Karunia itu hanya untuk membuat orang matanya tercelik melihat bahwa Yesus itu ada, Tuhan itu ada. Tapi untuk yang punya karunia itu berbahaya juga buat diri sendiri ya. Kalau dia mesti tidak menjaga dirinya. Oke. Itu seperti pedang bermata dua ya Pastor? Iya. Bisa membawa orang datang ke Tuhan tapi dirinya sendiri bisa tidak diselamatkan. Bisa berbahaya kalau Bileam kalau salah. Binasa mati dibunuh oleh Yosua. Padahal karunia matanya melihat Tuhan. Wow, itu orang nabi keren banget. Saya bilang ya, Bileam itu idu geni. Dulu di Jepara ada seorang nabi Tuhan, itu idu geni. Seucapan jadi. Bileam itu seucapannya dia jadi. Itu ngeri banget itu. Makanya gak semua orang itu dikasih karunia itu bisa handle istilahnya. Great power under control. Bileam gak bisa handle deh, Bileam. Dan itu mixing dia. Oke Pastor, beda talenta dengan karunia roh. Beda talenta gimana? Oh talenta bedanya. Orang, talentanya apa? Beda ya, beda kalau talenta itu lebih ke potensi ya, lebih ke bakat, potensi. Tapi kalau karunia roh itu kan ada 12 kalau nggak salah itu ya. Iya, pemberian memang dari Tuhan ya, bukan karena skill kemampuan kita ya Pastor ya. Bukan. Oke. Nah, Pastor Hengki, apakah orang bisa menerima karunia Roh Kudus belum dibaptis nih? Belum dibaptis air loh. Bisa. Sudah bisa? Bisa. Itu terjadi di Petrus pada saat di jemaatnya di Kornelius. Dia belum baptis air karena dia juga belum kenal Tuhan Yesus. Tapi dia saleh. Tapi dia orang Romawi. Tiba-tiba di tengah-tengah khotbah karunia Roh Kudus turun. Dan setelah karunia Roh Kudus turun baru dibaptis. Nanti Kisah Rasul 19, Paulus bertanya, kamu dibaptis dengan baptisan siapa? Oh, kami dibaptis dengan baptisan Yohanes. Oh, jangan. Kamu dibaptis dalam nama Yesus. Pada saat sedang mereka berbicara seperti itu, tiba-tiba karunia Roh Kudus turun. Mereka dibaptis Roh Kudus, baru setelah itu mereka dibaptis air. Itu Kisah Rasul 19 dan 10. Jadi sangat mungkin orang bisa dibaptis Roh Kudus sebelum baptisan air. Nah, berarti orang menerima Roh Kudus tadi tuh kejadiannya bisa aneh-aneh gitu ya Pak. Orang lagi ngobrol, tiba-tiba bisa penuh Roh Kudus. Ya, betul. Dalam ibadah mungkin juga bisa, tidak dibatasi hanya di ibadah saja, berarti orang bisa menerima bahasa roh dalam kehidupan mereka. Bisa dengan lewat ngobrol, mungkin dengerin podcast kita berdoa ini. Bisa. Yang nonton bisa bahasa roh setelah podcast selesai nih. Si Yohanes Pembaptis sudah penuh Roh Kudus dalam kandungan. Makanya kalau ada orang bertanya, misalnya Pastor Mike, apakah orang terima baptisan Roh Kudus itu satu-satunya tanda berbahasa roh? Bisa jawab nggak Pastor Mike? Ada nggak jawabannya Pastor Mike? Satu-satunya tanda? Satu-satunya tanda kalau orang spirit filled adalah tandanya berbahasa roh. Itu kan pertanyaan banyak orang kan? Iya. Berarti hanya orang yang berbahasa roh tok yang penuh Roh Kudus. Iya, pertanyaan tadi awal gitu. Iya kan? Iya. Ini kalau saya nggak salah ya, almarhum Billy Graham itu katanya nggak bahasa roh. Kita bisa bilang dia tidak spirit filled? Oh tidak dong. Sangat berkarisma, sangat luar biasa, sangat dipakai Tuhan. Hidupnya juga contoh buat dunia. Meninggal di usia 89 kalau enggak, 89. Beliau meninggal di usia 89 tahun, memberikan legacy kepada ketiga-empat anaknya. Samaritan Purse memberikan ngasih makan untuk seluruh dunia. Franklin Graham dan segala macam. Satu-satunya hamba Tuhan yang menjadi penasihat di White House 4 presiden. Billy Graham meninggal satu-satunya hamba Tuhan yang jasadnya ditaruh di White House. Bukan diperlakukan seperti orang sipil tapi seperti orang terhormat. Putin yang katanya juga Kristen Ortodoks, saya nggak tahu tapi itu memberikan hormat kepada beliau. Jasadnya diarak di seluruh Amerika. Katanya tidak berbahasa roh. Saya nggak tahu asli ya. Maaf nih kalau saya salah ya. Saya disclaimer dulu nih. Tapi katanya tidak berbahasa roh. Tapi apa nggak spirit filled? Spirit filled. Kalau udah khotbah orang semua gemetar. Sekali lagi harus kita kejar. Pastor, ini ada yang tanya nih. Tumbang dalam roh itu apakah alkitabiah katanya Pastor? Kok doain kok jatuh-jatuh itu kenapa?
Sebetulnya gini, ini juga jadi perdebatan juga. Saat Tuhan Yesus itu di taman Eden, Getsemani, Ya. waktu dia berkata mau ditangkap, ini aku, mereka akhirnya tumbang. Itu pakai dasar ayatnya itu. Ya. Artinya apa? Orang itu bisa kena jamahan Roh Kudus, tidak tahan dengan hadirat Tuhan, dan akhirnya mereka tumbang. Itu contoh satu. Contoh yang kedua adalah pada saat bait Salomo itu turun Shekinah glory, awan kemuliaan. Iya. Tidak ada satu imam pun yang bisa berdiri dan bertahan di dalam hadirat Tuhan dan Shekinah glory. Itu hanya tanda sebagai orang yang istilahnya nggak tahan dalam hadirat Tuhan dan pengurapan dan kemuliaan Tuhan. Apakah harus? Ya tidak harus juga. Iya. Tapi kalau betul-betul kemuliaan itu kan ada bobotnya ya. Iya. Kalau bobotnya betul-betul thick, sangat tebal dan sangat kuat. Seringkali orang nggak akan tidak ada orang yang bisa tahan di hadirat Tuhan yang begitu kuat, yang tebal. Iya. Istilah begitu. Iya. Saya sendiri kan juga pernah ngalami itu, Pastor. Jadi memang pengalaman susah untuk diterjemahkan. Susah. Karena kalau waktu itu saya didoakan dulu almarhum Petrus Agung, waktu itu pas ditumpangi tangan tuh seperti orang kesambar listrik gitu. Nah, langsung jatuh aja gitu. Gitu. Jadi mungkin ya kalau orang yang ada yang bertanya-tanya apa sih buat tumbang, karena memang belum mengalami. Kalau sudah mengalami, ya, dan seringkali sulit menjelaskan. Iya. Kalau orang tidak mengalami. Tapi sekali lagi ya itu bukan satu juga kewajiban ya Pastor, itu Kewajiban terjadi, enggak. tapi itu wujud dari satu kejadian jamahan Roh Kudus, jamahan Tuhan. Sekarang dalam kalau di kehidupan laughter, kita. ayo gimana? Tertawa Roh Kudus gimana lagi? Pusing lagi kan? Iya. Zaman dulu kan ramai sekali itu. Ya satu sekarang almarhum Kenneth Hagin tuh liatin ibadahnya. Isinya orang ketawa semua. Sampai hari ini Pastor. Tapi kan beliau sudah meninggal. Tapi dalam ibadahnya dia sampai beliau meninggal. Oh, sampai bilang. Itu orang itu tetap tertawa, tiba lari-lari, naik kursi, keliar gitu lari-lari. Iya. Sekarang saya mau tanya, misalnya gini, kalau itu dari setan misalnya gitu ya, kok hidupnya Kenneth Hagin meninggalnya sangat luar biasa tuh? Dia bersaksi, cerita dia dijemput Tuhan, istrinya bersaksi di usia 90. Pada saat breakfast ngobrol sama saya, aku mau dipanggil Tuhan sayang. Tuhan hadir tuh, datang saatnya pulang, meninggal, kelak. Ayo. Tapi kalau lihat ibadahnya, kadang cuma, usia orang ketawa di mana-mana. Jadi kita ini jangan anti. Tapi saya tidak juga berkata bahwa ini absolut di gereja harus ada. Ini adalah bentuk dari satu karunia Roh Kudus. Contohnya sekarang Toronto Blessing, karunia Roh Kudus. Orang jerking, coba gini, Master. Tapi orang gini terus. Iya. Ayo, kamu mungkin generasi Z sekarang ini orang ngapain skalor ini? Sekarang sudah nggak ada sih. Udah nggak ada kan? Iya, hampir nggak ada. Tapi zaman itu, Iya. Toronto Blessing, siapa yang bilang bahwa Toronto Blessing dari setan? Itu orangnya sih cuma begini. Saya ngalami tuh. Saya cuma gini. Ayo gimana? Tiap hari gini 24 jam. Terus ada orang bilang, kan gak memuliakan Tuhan. Siapa bilang? Nah ini saya kasih contoh nih, supaya kita belajar jemaat, coba lihat nih, jemaat atau pemirsa yang mendengar, dengerin Bapak. Dulu saya pernah berpikir, waktu saat Toronto Blessing terjadi broke up, terjadi di seluruh dunia, orang seluruh dunia datang ke sana, itu jutaan orang datang ke sana. Padahal itu gerejanya kecil di airport di Vineyard, Toronto Blessing di Kanada. Saya berpikir kok cuma jerking gitu ya, tertawa dalam roh, tidur dalam hadirat Tuhan, berjam-jam, berhari-hari. Tapi kira dampaknya apa ya? Masa nanti pendeta datang ke Toronto, pulang, nanti jemaatnya seluruhnya pada ketawa semua. Iya. Saya masih ingat teman saya kayak kodok gitu. Gitu semua, nempel tembok segala macam gitu. Dampaknya apa ya? Rasanya seperti kok tidak ada dampaknya yang signifikan, misalnya pertobatan. Iya. Tapi di dalam Toronto Blessing banyak kesembuhan terjadi, Pastor. Nah, ini saya kasih contoh. Sampai suatu kali saya baca bukunya namanya, saya percaya sih tetap Toronto Blessing itu dari Tuhan, saya percaya. Cuma saya ingin sebuah bukti yang sangat signifikan bahwa ini betul-betul karunia Roh Kudus yang memberikan dampak begitu besar. Iya. Sampai saya baca bukunya namanya Heidi Baker. Salah seorang hamba Tuhan hari ini masih hidup. Dia di Zimbabwe itu pelayanan pertama kali sekitar mungkin 10 tahun atau 5 tahun lah, nggak tahu, dengan suami dan anaknya di Zimbabwe, di kota itu, Afrika.
Dia tidak bisa melahirkan sebuah 5 atau 4 gereja. Dia hanya bisa melahirkan dalam waktu 10 tahun hanya 1 gereja. Padahal panggilan Eddie Baker hari itu adalah membawa seluruh umat yang ada di Zimbabwe atau di Afrika itu, mereka kenal panggilannya itu adalah, nubuatannya adalah sampai separuh lebih bangsa itu akan jadi Kristen. 10 tahun dia hanya bisa melahirkan 1 gereja. Gimana caranya Tuhan? Dan posisi hari itu Eddie Baker lagi sakit berat. Akhirnya Tuhan ngomong, dah kamu berangkat pergi ke Toronto. Terbanglah dia ke Toronto dalam posisi sakit. Hari itu pun pada saat dia mau terbang ke Toronto sama donatur, dia mau, kalau kamu sampai berangkat ke tempatnya Toronto Blessing, semua pembiayaanku di Zimbabwe dalam pelayananmu aku potong. Aku tidak mau kasih lagi karena aku anti dengan Toronto Blessing. Makanya lihat nih, ini pelajaran buat kita. Dan Eddie Baker memutuskan berkata, aku harus tetap berangkat karena Tuhan yang suruh. 1, aku sakit. 2, aku butuh di refresh. Aku sudah merasa capek, jenuh. Seperti aku tidak melihat kemuliaan Tuhan di Zimbabwe. Kok Zimbabwe apa kota apa? Apa negara apa? Zimbabwe lihatnya. Aku tidak pernah lihat kemuliaan Tuhan. Sampai di Toronto Blessing, Eddie Baker dijamah Tuhan. Sakitnya sembuh. Pastor tahu? 7 hari 7 malam dia ngeletak. Sejak peristiwa itu, kemudian ada seorang hamba Tuhan namanya Randy Clark. Dia bernubuat, kamu akan mengalami revival di Zimbabwe. Setelah 7 hari itu, yang geletak dalam hadirat Tuhan. Dalam waktu 7 hari, kamu akan melihat. Nanti tandanya adalah orang buta itu adalah melihat. Terjadi kegerakan di Zimbabwe. Hanya melahirkan 1 gereja 10 tahun. Begitu Eddie Baker pulang dengan suaminya ke Zimbabwe, hari itu dia cari orang buta. Pastor tahu? Orang keberapa yang buta? Tandanya kan buta melihat. Yeah. Orang ke-21 yang dia doakan buta dan baru melihat. Setelah orang ke-21 didoakan itu melihat, namanya Mama Aida, masih ingat bahasanya. Dia melihat, apa yang terjadi? Langsung terjadi revival besar. Dalam waktu 1 tahun, dia bisa melahirkan 1000 gereja. Dan hari ini, hampir 50% kenal Tuhan. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Dia melahirkan pendeta-pendeta pastor di seluruh Zimbabwe. Dibangun 1000 gereja. Dia melahirkan sebuah tren itu hamba Tuhan. Banyak anak-anak rohani yang membangkitkan orang mati di mana-mana di daerah itu. Saya mau tanya, dampak dari mana? Toronto Blessing. Jadi kita tuh jangan terlalu cepat untuk menghakimi. Karena buahnya tuh luar biasa. Tuh Pastor Mike. Iya. Tuh bicara tentang karunia Roh Kudus. Bagaimana itu empower. Loh, 10 tahun loh Pastor mengabdi di Zimbabwe dan tidak terjadi apa-apa loh. Dia sudah korbankan semuanya. Anaknya harus sekolah di sana, suaminya harus ikut dia ke sana. Pindah dari Amerika atau Kanada di daerah yang sangat nyaman, tiba-tiba ke tempat yang sangat tidak nyaman. Pengabdiannya dia tidak cukup ternyata. Dia butuh namanya power the Holy Spirit. Dan terjadi mana? Dia harus terbang pergi ke Toronto Blessing. Dan di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekarang pelayanan dahsyat. Itu yang saya bilang tadi, karunia Roh Kudus itu jangan dibuang. Itu sebuah empower. Apakah Eddie Baker berbahasa roh? Pasti dia berbahasa roh. Saya ingat seorang hamba Tuhan pernah ngomong bahwa karunia itu membawa kita naik, tapi karakter membuat kita bertahan di atas. Tapi kalau tanpa karunia kita nggak bisa naik tuh Pastor. Jadi karakter aja ternyata nggak cukup membuat kita naik ya Pastor ya. Butuh yang namanya tadi. Soalnya karakter tuh untuk menopang. Nah, supaya kamu nggak jatuh. iya. Anak saya suatu kali cerita, tapi tahu nggak CEO di dunia 5 besar berkata, yang membuat engkau tetap bisa bertahan di atas cuma satu, karakter. Dunia ini mengakui. Iya. Karakter tuh yang akhirnya membuat engkau bisa bertahan di atas. Tapi yang membuat naik adalah karunia. Iya. Ya, betul. Kita cuma baik-baik aja, tidak ada kesembuhan ilahi misalnya. Ya kita Ya, orang orang nggak nggak kenal lihat. juga, nggak bisa lihat. Gitu, iya. Karunia Iya mbak sih. naik, betul saya setuju. Tapi yang bisa membuat engkau bertahan di atas cuma karakter. Buah roh, integritas, jujuran, sabaran, kemurahan. Itu membuat engkau bertahan. Banyak orang berkarunia gak punya karakter, hanya sudah naik hancur. Jatuh.
Iya. Tapi banyak orang yang mungkin karakternya bagus, tidak pernah bisa naik-naik. Tidak bisa naik-naik. Karena nggak ada karunia. Iya. Ya hanya sebagai orang baik saja. Iya. Dan seringkali Alkitab berkata hikmat orang miskin tidak dihitung atau tidak didengarkan. Orang kaya lebih didengarkan karena ada power yang dia miliki gitu loh. Betul. Iya sih. Iya, Pastor. Pastor, yang terakhir nih saya mau tanya ada lagi nih. Ada kan Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus pada akhir zaman karena dia memeteraikan kamu. Jadi yang namanya materai Roh Kudus nih. Itu apa sih, Pastor Hengki? Materai Roh Kudus itu apa sih sebenarnya? Kata-kata jangan mendukakan ya kan? Jangan mendukakan Roh Kudus ya. Galatia kan? itu ya. Iya. Jangan mendukakan Roh Kudus karena dia yang memeteraikan kamu pada akhir zaman. Kalau saya begini, jangan sampai kamu kehilangan Roh Kudus. Bahasa sehari-harinya ya. Karena dia memeteraikan. Kan gini, menurut saya nih, ini menurut saya lah ya. Bisa salah bisa benar. Menurut saya gini, orang itu nanti di rapture. Salah satu meterai yang Tuhan bisa lihat adalah Roh Kudus. Sebagai mempelai. Contoh nih, kita berkata ini. Aku sudah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Di Efesus 1 ayat 3. Aku memilih engkau sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kudus dan tidak bercacat celah di hadapanku oleh karena kasihnya. Nah, bagaimana kita bisa bertahan di hadapan Tuhan untuk tidak berkudus dan tidak bercacat celah? Kecuali apa? Meterai Roh Kudus. Jadi salah satu tanda meterai itu kan kayak cap ya, cap kayak sebuah sah milik kepunyaan. Roh Kudus adalah tanda bahwa kita ini milik kepunyaan Kristus. Jadi kalau saya jangan dukakan roh, artinya apa? Banyak orang Kristen, terutama juga orang yang berbahasa roh juga, tapi juga orang yang tidak berbahasa roh juga, seringkali mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau dia mendukakan Roh Kudus itu pergi. Contohnya Simpson, dan dia tidak menyadarinya bahwa Roh Kudus telah pergi dari hadapannya. Kalau Roh Kudus mengurapi seseorang, rame, Pastor. Orang lihat karunia-Nya hebat, luar biasa, sangat wow. Yang tadi membuat orang naik, membuat orang jadi display. Tapi begitu Roh Kudus itu undur, tarik diri dalam hidup hamba Tuhan atau siapapun, seringkali orang itu gak sadar. Simpson, satu contoh. Contoh yang kedua siapa? Saul. Dia tidak pernah tahu bahwa roh jahat masuk ke dirinya. Dan akhirnya roh Allah itu meninggalkan dia. Itu meterai, Bal. Nah, orang yang suka mendukakan Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus itu undur dari hidupnya. Makanya saya tidak percaya sekali selamat selamanya. Karena kalau kamu mendukakan Roh Kudus terus, akhirnya Roh Kudus juga akan mundur. Dia adalah pribadi Tuhan yang sangat gentle, seperti merpati, tidak bisa disakiti. Kalau engkau sakiti, dia akan undur dari hidupmu. Pelan-pelan tanpa engkau ketahui. Itu Roh Kudus. Berarti Pastor, apakah orang bisa kehilangan bahasa roh? Kalau dia misalnya Roh Kudus sudah undur, tiba-tiba bahasa roh, apakah itu berarti tanda hilang juga atau bahasa roh bisa tetap nempel sekalipun Roh Kudus sudah undur dari dirinya? Ya kalau bahasa roh itu kan ada unsur manusia juga ya. Kan dia harus mengucap segala macam. Sebetulnya orang berbahasa roh bisa kehilangan Roh Kudus ya? Nah itu pertanyaan. Bisa. Makanya kan itu kan bukan tanda bahwa Roh Kudus itu berkenan. Itu karunia doa, bahasa doa. Tapi ada orang-orang yang tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Contohnya Simpson dipenuhi. Karena kan hakim. Dia penuh roh. Dia spirit filled. Dia anointed. Saul diurapi jadi raja. Spirit filled. Anointed. Kehilangan gak? Kehilangan. Walaupun dia diurapi. Tapi dia kehilangan Roh Kudus. Karena Alkitab berkata dia undur. Walaupun sudah bernubuat tapi dia mundur. Nah itu yang paling bahaya. Mungkin orangnya masih bahasa roh. Tapi Roh Kudus undur. Bisa gak? Bisa banget. Dia tidak sadar bahwa dia kehilangan Roh Kudus. Makanya bahasa roh bukan sebagai tanda bahwa Roh Kudus itu selalu ada. Bukan. Seru kan? Jadi saya harap keluarga HTE tidak pusing ya. Apa tidak perlu bahasa roh? Sangat harus dan penting. butuh. Saya akan tetap berbahasa roh. Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Pastor, ada pesan-pesan buat jemaat ya, untuk jemaat HTE dan jemaat-jemaat dimanapun yang melihat pemirsa dimanapun yang bukan jemaat.
Jangan buang karunia roh. Bahasa roh itu penting sekali. Karena itu bahasa doa. Dia mengucapkan hal-hal rahasia. Saya pernah punya kesaksian. Ada ibu yang hari itu Jumat. Masih ingat tuh? Jumat. Hatinya gak enak. Dan dia tidak tahu bagaimana harus berdoa. Cuma hatinya gak enak. Bingung kan pastor. Kalau hatinya gak enak terus gak ada feeling apa-apa. Hanya feelingnya gak enak hatinya. Mau doa apa? Tiba-tiba karena dia ngerti bahasa roh adalah bahasa doa. Dia masuk ke kamar. Itu jam 9 pagi. Dia berbahasa roh. Sampai hatinya lega. Jam 9 sampai jam 10 atau jam 10 sampai jam 11. Dia berbahasa roh. Dan dia tidak mengucapkan bahasa Indonesia sekalipun. Karena dia gak tahu mau berdoa apa. Cuma feelingnya kok gak enak. Tiba-tiba ini terjadi nih. Selesai dia berdoa, dia masak, masuk kamar, berdoa dalam bahasa roh 1 jam. Dan tiba-tiba yang terjadi, besoknya anaknya cerita, Mama, aku ngalami mujizat. Kenapa? Mobilku hancur masuk jurang. Jam berapa? Jam 9. Kapan? Kemarin. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Tapi roh membantu dia dalam kelemahan-kelemahan untuk berdoa langsung kepada Bapa. Itu salah satu, makanya jangan dibuang. Bahasa roh itu penting. Kalau soalnya misalnya depres nih, sangat tertekan, sangat stressful dengan keadaan hidupmu hari ini. Kau nggak tahu bagaimana bahasa roh, pastor. Rohmu langsung ke Bapa. Kadang kita nggak ngerti, kita yang ucap juga nggak ngerti artinya. Tapi dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap, Roma 8:26. Dengan keluhan-keluhan dia berdoa dalam kelemahan-kelemahan yang tidak terucapkan. Dia berdoa langsung kepada Bapa. Satu contoh lagi. Waktu saya di Swedia, guru saya pernah ngomong. Ini tak ceritain sama kalian semua. Kakak kelasmu itu pernah suatu kali, aku pernah ngomong. Kalau kamu menghadapi masalah bahaya, tidak tahu bagaimana, mau lari, mau apa, bahasa roh. Kakak kelas saya itu pulang malam pelayanan Kang Osa. Kakak kelas itu angkatan keberapa saya nggak tahu. Di Swedia kan sudah salju putih dan itu kan sepi ya. Dia pulang tengah malam tiba-tiba mau diperkosa. Orang gede, tinggi besar. Dia lari pasti kalah karena itu laki 2. Tapi kalau dia nggak lari, dia bisa. Mau teriak, Swedia sepi pastor. Saya pernah di sana sepinya luar biasa. Mau teriak sekencang apapun nggak ada yang dengar. Dia ingat omongan kata-kata guru saya. Bahasa roh, tunjuk orangnya. Kiara bahasa roh deh. 2 orang laki bisa berlutut kayak anjing terkencing-kencing lari ketakutan. Itu bahasa doa. Dia ngucap juga enggak tahu artinya. Jadi penting keluarga deh. Jangan bilang enggak penting. Kau tidak tahu bagaimana kau berdoa. Tapi dengan Roh Kudus, bahasa roh, dia mengucapkan bahasa doa rahasia saya tidak terucapkan langsung kepada Bapamu di surga. Jadi pesan saya, jangan buang karunia roh. Ingini, kejar tetap kasih pribadi Tuhan. Itu nomor 1. Tapi karunia jangan dibuang. Itu butuh untuk kelengkapan kita. Itu saja pesan saya, Pastor. Oke, Pastor lagi. Pastor, kita akan berdoa. Pastor akan berdoa. Ya. Kita berdoa supaya yang menyaksikan, saudara yang menyaksikan hari ini dan saudara rindu juga dalam hidupmu. Aku juga butuh dengan apa yang tadi Pastor Hengki sampaikan, begitu banyak hal tentang karunia, khususnya bahasa roh yang kita bahas hari ini. Kalau saudara benar-benar menginginkan saudara, angkat tangan di tempat saudara duduk. Nanti ada Pastor Hengki, kita akan berdoa bersama-sama supaya saudara juga bisa menerima karunia Roh Kudus. Kalau saudara inginkan, keajaiban bisa terjadi. Yes. Paulus saat dia ngobrol, tiba-tiba orang bisa berbahasa roh, bisa dijamah Tuhan. Petrus menyampaikan firman, bisa berbahasa roh. Ada, jangan batasi harus di gereja ya Pastor ya. Yes. Tapi hari ini di rumah saudara masing-masing, di tempat saudara bisa menyaksikan, angkat tangan saudara, berdoa bersama-sama, dan kita percaya hari ini kita bisa terima hal yang sama dalam kehidupan kita. Pastor Hengki, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya doakan jemaat ya. Iya, siap Pastor. Dimanapun kau berada, dimanapun kau berada, kau angkat tanganmu, kau terima baptisan Roh Kudus. Bapa di surga, aku mengundang engkau, aku menerima baptisan Roh Kudus. Ikuti kata-kata doa saya dan baptisan api. Di dalam nama Tuhan Yesus, baptis aku sekarang dengan karunia Roh Kudus. Spirit fill, penuh Tuhan. Dan aku percaya hidupku tidak akan pernah sama lagi. Karena kau berikan kami kekuasa, empower dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, terima di dalam nama Yesus. Karunia Roh Kudus turun dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan. Ada orang yang sakit migrain hari ini. Tuhan berkata bahwa kau sakit sekali di kepalamu dan itu sudah berhari-hari dan Tuhan sedang sembuhkan saudara.
Ada yang sakit jantung, Mujizat. juga engkau berkata kau butuh mujizat hari ini. Dengarkan perkataan firman Tuhan berkata, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Terima kesembuhanmu dimanapun kau berada. Sakit ginjal, kau ada seperti batu dan Tuhan sedang sembuhkan saudara dimanapun kau berada. Terima di dalam nama Yesus, karunia-karunia Roh Kudus. Dalam nama Yesus, telinga sebelah kanan kau sakit. Sudah bertahun-tahun kau mengalami sakit sekali di telinga sebelah kanan. Tuhan sedang menjamah dan menyembuhkan engkau. Terima kesembuhan itu turun dalam hidupmu. Bapak berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya sekarang Roh Kudus engkau mengalir dimanapun kami berada. Kami percaya engkau rohmu melayang-layang, menyembuhkan, menjamah mereka yang sakit. Dan terima kesembuhanmu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa percaya. Terima kesembuhanmu. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Pastor Hengki buat waktunya. Saudara semua, sampai jumpa lagi minggu depan dalam acara yang sama, Deep Talk with Pastor. Tuhan Yesus memberkati. God bless.